Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin muslimah dimanapun berada, para santri yang sedang menyimak pengajian pagi hari ini, semoga masih tetap istiqomah dalam mengumpulkan bukti-bukti akhirat, bekal untuk nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga aktivitas hari ini selalu mendapat limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita mulai pengajian pagi hari ini agar sedikit terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abadina wa ummahatina wa dhurriyyatina wa masyayikhina wa masyayikhi wa sayyidina wa jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat wa ila hadratin mu'alifil kutubi wa ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan ila mu'alif kitab rahmatul ummah wa naqussu ila hadratin bahri abdul karim bahri abdul karim bahri manusia ilaihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bab tayammumi utawi iki bab mertelaake tayamum. At-tayammumu utawi tayamum bisaidi kelawan lebu, at-thayyibi kang suci, inda adamil ma'i ing dalam nalikane ora ana banyu, amil khaufi utawa wedi min istiqmalihi saking gunakake mak, iku jaizun wenang bil ijma'i kelawan sepakate ulama. Wahtalafalan persulayaan sapa al-a'immatu pira-pira imam fi nafsi so'idi ing dalam kahanane lebu. Faqala nuri dawuh sapa Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i wa Ahmadu, as-sa'idu utawi as-sa'id iku aturabu lebu. Fala yajuzu mongko ora menang apa atayammumu tayamum illa biturabin angin kelawan lebu tahirin kang suci, au biromalin utawa kelawan wedi fihi kang iku tetep ing dalem romal hubarun utawi awu. Wa qala lan dawuh sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, wa Malikun lan Imam Malik, as-sa'idu utawi maknane sa'id iku al-ardu bumi. Faya juzu mongko menang apa atayamum tayamum bil ardi kelawan bumi, wa ajza'iha lan pira-pira bagiane ardi, walau bihajarin senajan kelawan watu, la turoba kang ora ana lebune iku maujud alaihi ing atase hajar, wa romalin lan tayamum kelawan wedi lahu baro kang ora ana awu iku maujud fihi ing dalem romal. Wa zadalan nambahi sapa Malikun Imam Malik, faqala nuli dawuh sapa Imam Malik, ya juzu menang apa tayamum bima kelawan perkara itasolakang tetemu apa mabil ardi kelawan bumi, kan nabati kaya dene pira-pira tumbuhan.
Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang pertama menerangkan tentang at-tayammum. Tayamum dengan menggunakan debu yang suci ketika tidak ada air atau takut menggunakan air adalah jaiz secara ijma'. Sementara para imam berbeda pendapat di dalam membahas masalah debu yang digunakan untuk tayamum. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menjelaskan bahwa yang namanya debu as-sa'id itu at-turab. Kalau as-sa'id ini coba saya deteksi di kamus adalah tanah lapang. Tanah lapang kemudian lebih dipersempit oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, yang namanya as-sa'id itu at-turab. Turab itu debu, ya, debu. Debu biasanya ketika musim panas ada angin, maka debu itu akan berterbangan. Itu yang dimaksud alat sebagai tayamum, alat sebagai alat tayamum. Maka tayamum tidak diperbolehkan kecuali dengan menggunakan debu yang suci atau dengan pasir yang di dalamnya, pada pasir itu ada abunya. Jadi tidak sekedar pasir basah atau pasir di pantai yang kena air sehingga tidak memunculkan abu. Di sini tayamum boleh menggunakan debu ataupun menggunakan pasir, namun pasirnya yang mengandung gubar. Hampir sama antara turab dan gubar. Jadi ciri-cirinya gubar itu adalah ketika musim kemarau, tanah kering itu ketika tertiup angin maka akan memunculkan debu yang berterbangan di sini. Sehingga kalau kasus orang-orang yang beribadah haji, ada yang cerita ketika di pesawat tayamum memakai debu yang menempel di jok. Ini saya belum bisa memahami bagaimana itu tuntunannya. Karena di sini yang dimaksud dengan alat untuk tayamum adalah debu. Waqala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan as-sa'idu al-ardu, yang dimaksud as-sa'id oleh Imam Hanafi dan Imam Malik adalah bumi. Maka boleh tayamum dengan menggunakan bumi. Bumi yang dimaksud di sini adalah tanah. Ya, tanah beserta bagian-bagian tanah itu sendiri. Meskipun walau bihajarin la turaba alaihi, meskipun dengan menggunakan bebatuan yang tidak ada debunya atau menggunakan pasir yang juga tidak ada abunya. Karena Imam Hanafi dan Imam Malik menyatakan bahwa yang dimaksud dengan as-sa'id adalah al-ardu, yaitu bumi. Sementara Imam Malik menambahkan keterangan ya juzu bima ittasola bil ardi kan nabat, tayamum boleh menggunakan sesuatu yang bertemu dengan bumi, sesuatu yang menempel dengan bumi sebagaimana tumbuh-tumbuhan. Berarti kalau kita tayamum dengan mengusapkan kedua tangan, telapak tangan kita di tumbuh-tumbuhan karena bertemu langsung dengan bumi, maka menurut Imam Malik itu diperbolehkan. Faslun wa thalabul ma'i utawi golek banyu iku syartun dadi syarat li sihati tayamumi kaduwe sae tayamum inda Syafi'i wa Malik wa qala Abu Hanifah laisa ora ana apa tolak iku bisyartin kelawan dadi syarat.
Wa an Ahmad lan sangking Imam Ahmad riwayatani wa an Ahmad lan iku sangking Imam Ahmad riwayatani utami riwayat loro kal madhabaini kaya madhab loro asahuhuma utawi kang luwih sahih madhabaini iku wujubut thalabi wajibe golek banyu. Wa ajma'ulan sepakat sapa ulama ala annahu ing atase temestune kelakuan iku ya juzu menang apa atayamum lil junubi kadhe wong kang junub kama kaya kamalil muhdisi kaya oleh kaduwe wong kang duweni hadas. Wa ala annal musafiron ing atase temestune wong kang lunga iku idakana ing dalem nalikane ana iku ma'u sartane musafir apa ma'un banyu wa khosyalan kuwatir sapa musafir al arsa ing ngelak anahu temen setuhune musafir iku yah bisuhu ngeker sapa musafir ngeker sapa musafir ing makli surbihi krana ngombene musafir wa ya tayammum lan tayamum sapa musafir. Pasal yang kedua menjelaskan tentang mencari air sebelum melakukan tayamum. Ini merupakan syarat sahnya tayamum. Jadi orang sebelum ritual tayamum ini didahulukan untuk mencari air. Ketika dipastikan air tidak ada, maka baru melaksanakan tayamum. Itu menjadi syarat bagi sahnya tayamum menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Hanafi mengatakan itu bukan syarat, mencari air itu bukan syarat. Berarti andaikan kok secara dohiriyah saja di depan mata, di sepandangan mata ternyata tidak ada air, Imam Hanafi mengatakan tidak perlu untuk mencari air, langsung bertayamum saja. Wa an Ahmad riwayatani kal madhabaini as-sahhuhuma wujubut thalab. Dari Imam Ahmad ada dua riwayat, sebagaimana madhab dua yang sahnya adalah wajib untuk mencari air sebelum melaksanakan tayamum. Ulama bersepakat bahwa tayamum boleh, ya tayamum boleh bagi orang yang junub. Kamalil muhdisi, sebagaimana bolehnya tayamum bagi orang yang berhadas. Jadi kalau ada orang junub kemudian tidak menemukan air, maka gantinya mandi adalah dengan bertayamum. Caranya bagaimana? Apakah guling-guling di buyut? Enggak, ya. Tayamum itu ya caranya sama antara tayamum orang yang berwudu atau mandi sebagai ganti dari mandi besar. Jadi jangan dipahami orang yang junub itu ketika tayamum kudu guling-guling ning dhuwur debu, tidak, ya. Ini piye carane iki tayamum wong adus kok begitu ya. Tayamum ya hanya niat, kemudian mengusap wajah dan kemudian mengusap kedua tangan, cukup itu. Nanti nggak perlu untuk guling-guling bagi wong sing junub. Wa ala annal musafira idza kana ma'ahu ma'un wa khosyal aksha annahu yahbisuhu li syurbihi wa yatayammamu. Bagi orang musafir, bagi orang yang bepergian jauh, ketika dia mempunyai air, ketika dia membawa air, namun dia kemudian khawatir nanti akan ngelak, akan haus di perjalanan, maka dia boleh untuk menyimpan air tadi, digunakan untuk minum sebagai penghilang haus dahaga, gantinya adalah dia bertayamum. Ini menurut kesepakatan ulama. Wa'ala annal musafir idza kana ma'ahu ma'un wa khosyal aksa
annahu yahdisuhu li syurbihi wa yatayammamu. Faslun wal mashu utawi ngusap lil yadaini marang tangan loro fit tayammumi ing dalam tayamum iku yakunu ana apa mashu iku ilal mirfaqaini tumeka marang sikut loro inda Abi Hanifah mungguwe Imam Abu Hanifah wa alal jadidilan ing atase tan mungguwe kaul jadid min kaulai Syafi'i saking kaul lorone Imam Syafi'i wa inda Malikin lan mungguwe Imam Malik wa Ahmad dan Imam Ahmad al mashu utawi ngusap ilal marofiki tumeka marang sikut iku mustahabun dan sunahake wa ilal kau aini lan tumeka marang ugel-ugelan loro iku wajibun wajib wa hukiyalan den critakake ani Zuhri saking Imam Zuhri annahu temasutune Az-Zuhri iku kala dawuh sapa Az-Zuhri al-mashu utawi musab iku ilal abadi tumeka marang cangklaan iku ilal abadi tumeka marang cangklaan. Pasal berikutnya adalah mengusap kedua tangan di dalam tayamum ini sampai dengan kedua sikunya sampai teko sikut menurut Imam Hanafi dan qaul jadidnya Imam Syafi'i bahwa mengusap kedua tangan ini sampai mulai dari jari jemari sampai kedua siku. Kalau Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa mengusap kedua tangan sampai siku itu hukumnya adalah mustahab alias sunnah. Sementara yang wajib di dalam tayamum dalam mengusap tangan adalah sampai dua pergelangan tangan, hanya sampai dua pergelangan tangan. Jadi ugel-ugel sampai dua ugel-ugel. Ini yang wajib menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Kemudian dari Imam Zuhri diceritakan bahwa beliau berkata mengusap kedua tangan ini bahkan sampai ke abad itu cangklaan ya, cangklaan itu berarti ya sak ndhuwure sikut, berarti sampai cengklean. Bahasane apa Bu Dewi? Cangklaan apa Bu? Ketiak, sampai ketiak, sampai ketiak. Jadi membasuh, mengusap kedua tangan pada saat tayamum itu sampai ketiak. Ini dari Imam Zuhri. Kalau kita ingin memilih dari salah satunya diperbolehkan. Apakah mengusap kedua tangan ketika tayamum sampai kedua siku, atau hanya sampai kedua pergelangan tangan, atau bahkan sampai habisnya tangan mulai dari jari jemari sampai ketiak dibablas pisan nggak apa-apa, lebih sempurna nggak masalah. Faslun wa ajma'ulan sepakat sapa ulama ala anal muhdisa ing atase temestune wong kang hadas iku iza tayammama ing dalem nalikane tayamum sapa muhdis tsumma wajada nuli nemu sapa muhdis almaa ing banyu qabla duhuli ing dalem sadurunge manjing bis sholati ing dalem salat batola mongko batal apa tayammumuhu tayamume muhdis wa yalzamuhu lan wajib ing muhdis apa istimalul ma'i gunakake banyu waqtalafu lan persulayaan sapa ulama bima ing dalem perkara ida wajada ing dalam nalikane nemu sapa muhdis almaa ing banyu ba'da duhulihi ing dalam sause manjinge muhdis fi sholati ing dalam salat
Faqala Asy-Syafi'i ingkanat lamun ana apa salatuhu salate muhtis iku mimma setengah saking salat yaskutu kang gugur apa fardhuha fardhune ma bitayamumi kelawan tayamum biayakuna kelawan yen toh ana sapa muhtis iku musafiron wong kang lunga lam tabtul mongko ora batal apa salatuhu salate muhtis wa yumdi lan nerusna sapa muhtis fiha ing dalam salat wa qata'aha lan megot sapa muhtis wa qat'uha utawi megot ing salat liyatawadhu'a supaya wudu sapa muhtis iku afdalu luwih utama wa qala lan dawuh sapa malikun yumdi nerusna sapa muhtis fiha ing dalam salat wala yaqta halan ora kena mutus sapa muhtis ing salat wahya utawi iki kaul iku sahihatun kang bener wa qala Abu Hanifah yaqtulu batal apa tayammumuhu tayammum muhtis wa yalzamuhu lan wajib ing muhtis apa al-khuruju metu minas sholati sanging salat wastimalul ma'ilan gunakake banyu illa fil janazati angin ing dalem salat jenazah wal idaini lan salat id loro wa qala lan dawuh sapa Ahmadu Imam Ahmad taqtulu batal apa salat mutlakon kelawan mutlak wa ajma'ulan sepakat sapa ulama ala annahu ing atase temestune kelakuan iku idzaroa ing dalem nalikane ningali sapa muhtis almaa ing banyu ba'da faraghihi ing dalem sause rampunge muhtis minas sholati sang salat la i'adata mongko ora ana baleni iku wajib alaihi ing atase muhtis wa ing kana senajan ana apa al waktu iku bagian isih tetep. Pasal berikutnya ulama bersepakat bahwa seseorang yang berhadas ketika tayamum kemudian mendapatkan air sebelum pelaksanaan sholat maka tayamumnya batal. Jadi ketika orang berhadas dia sudah mencari air nggak ketemu kemudian melaksanakan tayamum, lah dadak mungkin dia masih dalam tahapan pencarian sebelum melaksanakan sholat dia ketemu dengan air. Bisa saja mungkin ada tangki dari PDAM yang lewat, mencari air kemana-mana nggak ketemu, tiba-tiba bar tayamum enek apa mobil tangki dari PDAM mandek, nah itu kan dapat air ya. Setelah orang mendapat air ketika dia sudah melaksanakan tayamum maka tayamumnya otomatis batal. Ini sepakat ulama. Wa yalzamuhu istimalul ma'i dan dia wajib untuk menggunakan air sebagai alat untuk berwudu. Waqtalafu fima idza wajada alma ba'da duhulihi fi sholati. Sementara imam-imam tadi berselisih pendapat pada saat orang menemukan air setelah masuk dalam ibadah sholat. Masuk sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, enek banyu ning ngarepan. Ya, bisa saja tadi contohnya adalah ada orang yang membawakan air setelah dia masuk dalam ibadah sholat. Imam Syafi'i berkata ingkanat sholatuhu apabila sholatnya itu adalah sholat yang fardunya bisa gugur dengan tayamum bi ayyakuna musafiron, gambarannya sebagaimana ketika dia statusnya sebagai musafir maka sholatnya tidak batal wayum dibiha dan dia meneruskan sholatnya, nggak perlu untuk membatalkan sholat kemudian wudu, nanti dia langsungkan saja sholatnya.
apabila dia dalam kondisi musafir. Tetapi waqtuha liyatawaddo'a afdhalu. Ya, waqtuha liyatawaddo'a afdhalu. Sementara memutus sholat untuk melakukan wudu itu lebih utama. Nek andekan meneruskan tidak perlu wudu juga boleh, tapi lebih afdol memutus sholatnya, kemudian wudu, kemudian membangun sholat yang baru. Waqala Malikun, Imam Malik berkata, yumdi fiha walayak tauha wahya sokihatun. Imam Malik berkata nggak perlu untuk memutus sholat, teruskan saja sholatnya. Dan ini mungkin bagi Imam Malik yang sahih, yang benar. Waqala Abu Hanifah yaqtulu tayamumuhu. Imam Hanafi mengatakan tayamumnya batal dan dia wajib untuk keluar dari sholat dan berwudu dengan menggunakan air kecuali ketika dia sholat jenazah dan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Imam Ahmad berkata tabtulu mutlakon. Kalau Imam Ahmad secara mutlak membatalkan sholatnya, sholatnya dibatali, kemudian dia berwudu, kemudian melaksanakan sholat kembali. Jadi ketika ada orang sudah tayamum, kemudian masuk sholat, kemudian ada air, Imam Ahmad berkata sholatnya batal, kemudian berwudu dan melaksanakan sholat kembali secara mutlak. Wa ajma'u, kemudian para ulama bersepakat bahwa ketika seseorang melihat air setelah selesai dari sholat, maka tidak wajib mengulang sholatnya kembali meskipun waktu sholat masih tersisa. Jadi gambarannya ketika sholat zuhur, hari ini zuhur jam 11:30, selesai sampai jam 3 sore. Andaikan kemudian sholat jam 2 siang dengan menggunakan tayamum, ya. Setelah jam 2 siang rampung sholat, kemudian menemukan air, maka tidak perlu untuk mengulang lagi, ya. Tidak perlu untuk mengulang lagi sholatnya meskipun waktu zuhur masih tersisa sekitar 1 jam. Faslun atayamumu utawi tayamum ikula yarfa'u ora bisa ngilangi apa tayamum al hadasa ing hadas bil ittifaqi kelawan sepakate ulama. Wa qala lan dawuh sapa Dawud Imam Dawud, innahu temen setuhune tayamum iku yarfa'u bisa ngilangi apa tayamum al hadasa ing hadas. Wa huwa utawi qaulu Dawud iku dhaifun, qaul kang apes, li'annahu karana temen setuhune kelakuan iku laura lamun iso ngilangi apa tayamum al hadasa ing hadas, lamma batola mongko ora batal apa tayamum inda wujudil ma'i nalikane wujude banyu. Wala yajuzu lan ora menang apa aljamu ngumpulake baina fardhaini ing dalem antarane salat fardhu loro bitayamumin kelawan tayamum wahidin kang siji inda Syafi'i wa Malikin wa Ahmada sawaun iku padha uga bidzalika ing dalem mengkono-mengkono la yajuzu al hadiru utawi wong kang ana omah wal ghaibun wong kang ana pelungan. Wa qala lan dawuh sapa bihi kelawan laya juzu sapa jamaatun golongane ulama min akabiri sahabati saking pira-pira pengertine sahabat wa tabi'in lan para pengikut. Wa qala lan dawuh sapa Abu Hanifah atayamumu utami tayamum iku kang wudu kaya wudu yusolli tegese salat sapa wong bihi kelawan tayamum minal hadasi krana hadas ilal hadasi marang hadas
au wujudil ma'i utawa wujude banyu wa bihi lan kelawan yusolli bihi as-Sauri qala dawu sapa as-Sauri Imam Sufyan as-Sauri wal Hasan lan Imam Hasan. Pasal berikutnya menjelaskan tentang tayamum itu tidak bisa menghilangkan hadas. Ulama sepakat ya, tayamum tidak bisa menghilangkan hadas karena tayamum ini sekedar bersuci dalam kondisi darurat, sehingga niat yang diucapkan ketika bertayamum adalah nawaitu at-tayammuma listibahatis sholati. Saya niat bertayamum supaya diperbolehkan melaksanakan sholat. Karena pada dasarnya tayamum ini tidak bisa menghilangkan hadas, sehingga niatnya tadi, saya niat tayamum untuk dapat diperbolehkan melaksanakan sholat. Ulama ittifaq mengatakan hal itu bahwa tayamum tidak dapat menghilangkan hadas sebagaimana wudu. Nek wudu kan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Ini bedanya niat wudu dan niat tayamum. Imam Dawud kemudian berkata innahu yarfa'ul hadas. Nah, Imam Dawud mengatakan tayamum kuwi yo iso ngilangi hadas. Sementara qaulnya Imam Dawud ini dikatakan qaul yang lemah. Karena bagaimana logikanya li annahu law rafa'al hadas lamma batola inda wujudil ma. Nek umpamane tayamum kaya mau iso ngilangi hadas, mestine tidak batal wudunya, ya tidak batal tayamumnya ketika ada air. Jadi apa yang disampaikan Imam Dawud itu lemah karena mendasar bahwa ketika ternyata tayamum selesai kemudian menemukan air, maka tayamumnya adalah batal. Loh, nek kok iso ngilangi hadas mestine ora batal kuwi tayamum ketika ada air. Padahal tadi dijelaskan bahwa ketika orang bertayamum selesai kemudian ada air, maka tayamumnya adalah batal. Sehingga qaulnya Imam Dawud adalah qaul yang lemah. Wala yajuzu al-jam'u baina fardhaini bi tayammumin wahidin, dan tidak diperbolehkan mengumpulkan dua sholat fardu dengan satu tayamum. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Jadi satu tayamum ini hanya bisa digunakan untuk satu sholat fardu dan beberapa ibadah-ibadah sunnah. Umpamane tayamum jam 12 siang digunakan untuk zuhuran, ini sudah tidak bisa untuk digunakan untuk sholat asar meskipun dia belum batal. Meskipun orang yang bertayamum ini sama antara orang yang berada di rumah atau yang berada di luar rumah atau dalam musafir. Jadi tayamum satu digunakan untuk satu fardu dan beberapa ibadah sunnah. Beda dengan wudu. Jadi wudu itu kan bahkan kemarin ada berapa itu? Wudu itu selagi wudunya belum batal maka bisa digunakan untuk sholat 5 waktu. Di sampean wudu jam 4 pagi digunakan untuk subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nek urung batal panggah oleh dengan menggunakan satu wudu. Nek tayamum mboten angsal. Wa qala Abu Hanifah mengatakan at-tayamumu kal wudu. Tayamum itu ya seperti wudu. Dia bisa sholat dengan menggunakan tayamum
dari hadas menuju ke hadas. Au wujudil ma, artinya begini, karena tayamum itu laksana wudu, maka dia boleh melaksanakan sholat dengan menggunakan tayamum satu, mulai dari dia hadas sampai dia hadas kembali. Nek durung hadas, maka nggak perlu untuk melaksanakan tayamum, atau ketika dia menemukan air tetap tayamumnya tidak batal alias boleh digunakan untuk melaksanakan ibadah fardu sampai dia batal atau sampai dia menemukan air digunakan untuk wudu. Imam Hanafi. Wabihi, dan dengan qaul Imam Hanafi ini juga apa yang disampaikan Imam Sufyan As-Tsauri dan juga Imam Hasan. Sekian pengajian pagi hari ini, semoga bermanfaat. Insyaallah besok kita ketemu kembali. Kita akhir dan baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.